Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa SMA Islam Sultan Agung 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para permisa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman, wahtisaban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Marilah kita meningkatkan ibadah kita sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau selalu melakukan ibadah tambahan yang disebut dengan i'tikaf. Apakah i'tikaf itu? I'tikaf itu didefinisikan oleh para ulama yaitu al-lubsu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyah, yaitu berdiam diri di masjid dengan orang tertentu secara khusus, biniyatin, dengan dilandaskan suatu niat untuk beriktikaf. Adapun dalil dari iktikaf itu, yang pertama adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail antahira baitiya, untuk mereka itu membersihkan masjid atau rumah kami, yaitu lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, untuk orang-orang yang iktikaf, war ruk'is sujud, untuk orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Kemudian berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min Ramadan hatta tawaffahumullah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Summa takafa azwajuhu mim ba'dih, kemudian aktivitas iktikaf itu dari Rasulullah SAW diteruskan oleh istri-istri beliau. Hadirin pemirsa dan para siswa SMA Islam Sultan Agung 1 rahimakumullah, berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka hukum iktikaf itu ada 2. Yang pertama, hukum dasar iktikaf adalah sunnah. Oleh karena itu, menurut pendapat Imam Atha, beliau menyatakan matsalul mu'takifi kamatsali rajulin lahu hajatun ila azimin. Perumpamaan orang yang beriktikaf itu seperti seseorang yang memiliki hajat, keinginan, ila azimin, kepada penguasa, kepada pembesar, atau kepada tuannya. Fayajlisu ala babih, kemudian rajul, orang tersebut, dia duduk di depan pintu rumah dari pembesar atau penguasa tersebut. Ini menunjukkan kesunahan dengan pahala yang besar daripada iktikaf, seolah-olah di dalam iktikaf itu orang tersebut mengharapkan adanya terkabulnya hajat, keinginan kepada tuannya. Wa yaqulu la abrahu hatta taqdiya hajati, kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak akan pergi
sampai Anda memenuhi dari hajat saya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dalam beriktikaf itu, supaya di dalam iktikaf itu kita mengkhususkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah adalah Zat yang maha mengabulkan. Allah akan malu kalau ada tamu yang datang ke rumahnya Allah, sedangkan Allah tidak mengabulkan daripada hajatnya tersebut. Oleh karena itu, kesempatan 10 hari yang terakhir itu dalam kita iktikaf di dalam masjidnya Allah, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum yang kedua adalah wajib. Hukum yang wajib ini apabila orang tersebut menadzarkan iktikafnya. Jadi memang dia bernadzar ingin beriktikaf. Sebagaimana suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan, ini nadartu an a'tikafa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aufi binadrik, laksanakanlah apa yang menjadi nazarmu. Nah, berdasarkan hukum ini, kemudian Imam Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan, orang yang menazarkan iktikaf maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan maka dia berdosa. Adapun orang yang bernazar untuk beriktikaf di masjid tanpa menyebutkan masjidnya, maka orang tersebut boleh memilih di masjid mana saja karena derajat masjid itu sama. Adapun apabila dia menazarkan untuk iktikafnya itu di Masjidil Haram, maka wajiblah dia untuk beriktikaf di Masjidil Haram dan tidak bisa diganti dengan masjid-masjid yang lain. Hadirin pemirsa, siswa-siswi SMA Islam Tangguh 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai perempuan. Bagaimanakah hukumnya perempuan itu untuk iktikaf? Maka iktikaf itu juga dianjurkan bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan, dengan syarat apabila perempuan itu sudah bersuami, maka wajiblah bagi dia untuk memohon izin kepada suaminya. Apabila suaminya mengizinkan, maka dia dipersilahkan untuk beriktikaf. Tapi apabila suaminya tidak mengizinkan, maka sebaiknya dia tidak beriktikaf. Apabila siswi-siswi SMA 1 ingin beriktikaf, maka sebaiknya mohon izin kepada walinya. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Mohonlah izin kepada ayah, mohonlah izin kepada papahnya bahwa 10 hari yang terakhir ini ingin beriktikaf di masjid. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk syarat iktikaf, apa saja yang menjadi syarat iktikaf itu? Ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bebas atau suci dari hadas besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sehingga padahal kalian itu dalam keadaan mabuk sampai kalian itu mengetahui. Jadi kalau dalam keadaan mabuk tidak boleh mendirikan sholat sampai dia sadar. Kemudian
wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan janganlah kalian mendekati masjid apabila kalian dalam keadaan junub sampai kalian itu bersuci dengan mandi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang nifas, ya, wanita yang nifas dan wanita yang haid, ada hadis dari riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, la uhillal masjidah li haidin wala junubin. Tidaklah aku halalkan masjid untuk orang yang haid dan juga untuk orang yang junub. Jadi orang yang haid sama saja dengan orang yang nifas, ya, baru saja melahirkan. Orang yang junub itu tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid. Para siswa-siswi SMA Islam Sultan Agung 1, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iktikaf. Rukun iktikaf ini ada 2. Yang pertama adalah niat. Setiap ibadah harus diniati. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus dilandasi dengan niat. Maka kita kalau beriktikaf, kita niatkan iktikaf. Nah, niat iktikaf itu ulama memberikan contohnya, misalnya dengan membaca. Niat itu dalam hati, tapi kita kuatkan dengan membaca, yaitu membaca niatnya, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk i'tikaf di masjid ini, niat sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf kita adalah kita berniat mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dengan memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdiam diri dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah 2 rukun iktikaf. Kemudian kapan waktunya iktikaf? Waktu untuk iktikaf itu bisa di bulan Ramadan seperti saat ini atau di luar bulan Ramadan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau beriktikaf 10 hari yang terakhir terus menerus sampai dilakukan sampai beliau wafat. Nah, 10 hari yang terakhir ini kita mulai pada malam 21. Jadi sebelum masuk maghrib malam 21 kita masuk ke masjid, niat untuk iktikaf, terus kita berdiam diri di masjid meniru Rasulullah. Itu adalah 10 hari, berarti sampai dengan malam takbiran, dan boleh kita lanjutkan, ya. Itu contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mengenai tempatnya, nah, mengenai tempat ini ada sedikit perbedaan dari kalangan ulama, yaitu untuk mazhab Syafi'i, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i itu mewajibkan tempatnya harus di masjid. Sedangkan untuk mazhab Hanafi itu untuk perempuan boleh tidak di masjid, ya, karena perempuan kebiasaannya adalah utamanya sholat di rumahnya masing-masing. Maka dalam hal iktikaf, perempuan itu diperbolehkan iktikafnya di musola atau tempat yang dipakai sholat di rumahnya masing-masing. Adapun untuk lelaki, tempatnya tetap di masjid, karena berdasarkan kepada ayat yang tadi sudah kita bahas. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan selanjutnya adalah durasi atau lamanya waktu kita iktikaf. Mengutip dari kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau menyebutkan ada 4 pendapat ulama mengenai waktu iktikaf itu.
Yang pertama, pendapat mayoritas ulama yaitu untuk iktikaf itu boleh lama dan boleh sebentar. Sebentarnya adalah kurang lebih 1 jam ya, atau boleh kurang ya, itu pendapat mayoritas. Kemudian yang kedua, mengutip pendapat Imam Haramain. Imam Haramain ini adalah gurunya Imam Ghazali. Beliau berpendapat boleh sebentar. Bahkan menurut Imam Haramain, asalkan sudah berniat kemudian di masjid sebentar, hanya lewat itu sudah memenuhi syarat untuk iktikaf. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan iktikaf itu baru sah kalau 1 hari atau mendekati 1 hari 1 malam. Kemudian pendapat yang terakhir, yaitu iktikaf itu minimal setengah hari ya, atau malam saja. Nah, berdasarkan keterangan di atas, kita boleh memilih, tetapi disarankan oleh Imam Nawawi, maka sebaiknya kalau kita iktikaf itu seperti tuntunan Rasulullah dan juga para sahabat, maka kita iktikafnya itu minimal 1 hari. Hadirin pemirsa, siswa-siswi SMA Tanagun 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai yang membatalkan dan yang tidak membatalkan iktikaf. Yang pertama, bagaimana batalnya iktikaf kita? Yaitu yang pertama adalah keluar masjid. Orang yang sudah beriktikaf, dia meniatkan berdiam diri di masjid, kemudian dia keluar dari masjid untuk suatu keperluan yang tidak berkaitan dengan ibadah. Yaitu misalnya dalam hal ini adalah dia keluar untuk pergi ke pasar, memberi barang-barang keperluan hari raya. Juga dia keluar ke masjid untuk mengobrol, atau keluar masjid kemudian nonton TV. Nah, ini sudah membatalkan iktikaf. Mengapa? Karena sudah keluar daripada niatnya untuk beribadah di masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang membatalkan yaitu apabila kehilangan syarat, yaitu seperti orang yang gila, orang yang murtad, atau wanita yang iktikaf kemudian dia datang haid. Nah, ini otomatis iktikafnya batal ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan yaitu apabila melakukan hubungan suami istri. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bersenang-senang atau berhubungan suami istri sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Jadi maksudnya ada orang yang beriktikaf kemudian dia pulang untuk bersenang-senang atau berhubungan dengan istrinya, kemudian dia kembali lagi ke masjid untuk melanjutkan iktikafnya, maka itu iktikafnya sudah gugur ya. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan iktikaf. Yang pertama, kita mengeluarkan sebagian anggota tubuh kita dari masjid. Ya, ini dicontohkan ketika baginda Rasulullah SAW, beliau iktikaf di Masjid Nabawi bersebelahan dengan rumah atau kamar beliau. Kemudian beliau menengok ke rumah atau kamar beliau, kemudian oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, maka Rasulullah itu pada kepala beliau itu rambutnya disisiri oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi badannya di masjid, kepalanya di rumah atau di kamar, kemudian disisiri. Nah, ini mencontohkan bahwa kita keluar sebagian anggota tubuh dari masjid itu tidak membatalkan iktikaf. Kemudian yang kedua, orang yang buang hajat, baik dia itu pipis ya, atau hajat besar ya, karena ada suatu keperluan itu dia pulang ke rumahnya untuk pipis atau
buang air besar. Nah, setelah hajatnya itu selesai, kemudian dia kembali lagi untuk iktikaf, maka iktikafnya masih sah, ya. Kemudian lagi yang tidak membatalkan, yaitu ketika kita iktikaf di luar bulan Ramadan, kemudian kita makan dan kita minum, ya, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan. Kemudian yang keempat adalah apabila orang yang kebetulan misalnya dia tertidur, ketika darus Quran tertidur, kemudian keluar mani, maka itu tidak membatalkan dari iktikafnya. Kemudian yang kelima adalah memakai wangi-wangian. Nah, ini juga tidak membatalkan iktikaf kita. Nah, yang perlu kita sikapi, ya, kalau misalnya kita tidur di masjid, maka tidurnya jangan seperti tidur di rumah. Artinya jangan sampai kita iktikaf itu hanya memindahkan tidur saja dari tidur di rumah, tapi tidur di masjid. Jangan. Jadi tidurnya kita itu, misalnya kita usahakan kita tidurnya itu sambil duduk, ya, atau sambil bersila, atau kita sandaran tembok, tidak tidur di lantai. Karena kalau tidur di lantai di bulan puasa, ya, nanti tidurnya nyenyak, ya, ini nilai ibadahnya kurang. Tapi kalau kita tidurnya sandaran di tembok atau kita tidurnya itu sambil duduk, maka kita tidurnya itu hanya sebentar saja, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa kantuk. Nah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan suasana akhir bulan Ramadan ini dalam iktikaf kita dengan cara memperbanyak ibadah. Misalnya kita isi dengan banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi dengan tadarus membaca Al-Quran. Kalau perlu kita targetkan, kita bisa membaca satu hari 1 juz, atau kita tingkatkan 2 juz, atau sesuai kemampuan kita. Atau kita isi dengan ibadah sunnah lainnya, misalnya sholat sunnah, atau kita isi dengan menambah ilmu. Misalnya kita membawa buku agama, kemudian selama di masjid kita mengkhatamkan buku agama tersebut. Nah, ini adalah cara kita mengisi iktikaf kita di dalam masjid. Hadirin para pemirsa dan siswa-siswi SMA Islam Tanggung 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi materi tentang iktikaf. Maka marilah dengan bekal ilmu ini kita manfaatkan sisa waktu kita di bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdiam diri di masjid. Karena yang sering terjadi justru mendekati akhir Ramadan, banyak orang yang keluar masjid, penuh malnya, sepi masjidnya. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita tahun lalu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, adanya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya kesalahan dari kekurangan saya. Al'afu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.